Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ketiga nih teman-teman, saya akan memainkan pembukaan catur Italia yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Partai pertama ini putih dipegang oleh Viswanathan Anand dan hitam dipegang oleh Anies Giri di Chess Rapid Championship 2016. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, dan kuda C6. Gajah C4, gajah C5, rokade dari putih. Kuda F6 dengan mengancam pion E4. D3, dan di sini hitam juga rokade. Pembukaan Italia dengan varian Ghiaccio Pianisme ini sering dimainkan oleh rata-rata pemain catur karena kesederhanaannya dalam kombinasi dan mudah dipahami dalam langkah-langkah lanjutannya teman-teman. Dibalas dengan langkah C3 oleh Viswanathan Anand, D6 dan kuda ke D2, A5, A4 dan gajah ke6. Mengajak pertukaran di sini untuk menyederhanakan permainan dari Anies Giri diterima. Dipukul oleh pion kuda C4. Menteri di sini ke E8. Gajah ke E3 mengajak pertukaran juga diterima. Dipukul oleh kuda B6 dibalas dengan benteng ke E1. Tujuan di sini dari benteng E1 untuk mendobrak pion sentrum dari hitam yang lagi bersusun. Benteng langsung ke D8. Menteri ke E2 dan menteri F7. Kuda ke D2 mencoba manuver di sini dari Anand D5. Kuda di sini ke C2. Benteng D7. Kuda ke F3 kembali. Benteng ke E8 dan dibalas dengan B4. Dengan tujuan untuk mengusir kuda atas penjagaan pion yang di E5 teman-teman. Langkah partai di sini Anies Giri menteri langsung ke H5. Namun jika di posisi ini teman-teman, pion kali pion, pion kali pion dan pion kali pion, dan pion kali pion di sini, baru menteri ke H5, ini tentu lebih bagus dari hitam untuk menahan laju arah serangan dengan melemahkan pion E5. Kembali ke posisi partai. Di saat B4 ini teman-teman, dari Anies Giri menjawab menteri langsung ke H5. Pion kali pion dengan mengancam kuda dipukul oleh kuda dan di sini B5 dengan langsung mengancam kuda. Sebenarnya di posisi ini dia bisa aja mengambil pion dan sekaligus mengancam menteri, namun menjadi dua kuda yang terancam teman-teman. Langkah partai di sini kuda ke D8. Dan langkah dari Anand langsung memukul pion E5 dengan menteri, bukan dengan kuda teman-teman. Menteri G6, C4. Kuda ke F6 kembali. Menteri ke B2. Meninggalkan pion yang di D3 tentunya. Namun jika dipukul apakah dengan menteri atau dengan benteng, tentu di sini hitam akan kalah kualitas. Ketika dipukul oleh menteri, maka langsung kuda ke 5. Jelas di sini akan unggul kualitas dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri di sini ke B2. Langkah partai di sini, Anies Giri membalas kuda F7. Langkah yang kurang akurat sebenarnya teman-teman. Dibalas dengan D4, E5. Inilah langkah blunder yang harus diterima dengan konsekuensi harus kehilangan perwira teman-teman. Dan gara-gara pion ini didorong menjadi mutlak kekalahan dari hitam. Pion kali pion dengan langsung mengancam kuda, lari ke H5 dia. E6. Di posisi ini dari Anies Giri menyerah teman-teman. Atas langkah pion ke 6. Apakah pion ini bisa dipukul? Tentu sangat bisa. Tapi di sini bukan hanya sekedar pertukaran benteng. Kenapa posisi ini dari Anies Giri menyerah? Ada banyak kemungkinan. Pertama, kemungkinan jika di sini kuda ke F4 dengan ancaman checkmate tentunya.
maka tentu di sini akan dipukul cek terlebih dahulu. Setelah raja memukul pion, kuda ketiga dengan menjaga G2 dipukul misalnya, maka pionnya akan mukul. Menteri tetap akan menjaga G2 ini teman-teman. Kalaupun di sini kuda dengan mengancam atau menggarpu kualitas di sini, maka tentu akan diabaikan dengan langkah seperti ini teman-teman. Kalau dia memaksa, maka akan dipukul terlebih dahulu untuk menyederhanakan permainan. Setelah dipukul, akan datang cek, menjadi babak belur dari hitam. Kembali ke posisi. Di saat E6, kenapa di sini Anies Giri menyerah? Jika di sini dipukul dengan benteng teman-teman, maka akan dilayani oleh putih. Dipukul oleh menteri, akan datang benteng E1, dan ini ancamannya checkmate. Kecuali dia harus mengorbankan perwira lagi, yaitu dengan langkah ditutup dengan kuda. Maka di sini akan menambah deretan kerugian untuk hitam. Kalaupun di sini dicek, ini tidak mat, akan ditutup dengan kuda teman-teman. Makanya di posisi E6 dari Anies Giri menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Bacrot Etini di Chess Rapid 2012. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6. Gajah C4, gajah C5, C3. Kuda F6, D3 dan di sini langsung rokade dari hitam. Gajah B3, D5. Menteri G2. Benteng G8, gajah G5 dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, H6. Gajah K4, gajah K7 dan kuda ke D2. Dibalas dengan kuda H5. Mengajak pertukaran gajah gelap dari hitam menghindar dari Carlsen. Gajah ke F8, rokade panjang ternyata dari Carlsen teman-teman. Menteri F6 dibalas dengan langkah kuda C4. Kuda F4 dengan mengancam menteri dan pion. Dipukul oleh gajah. Dipukul menteri sekaligus cek. Raja B1. Gajah G4 dan di sini H3 teman-teman. Agar gajah terang dari hitam memukul kuda dan langkah partai dari Bacrot Etini memukul kuda tersebut dipukul oleh pion. Lajur G terbuka untuk diserang di sini teman-teman. Gajah C5 dibalas dengan benteng langsung ke D5 mengancam gajah B6. 4 benteng di sini ke D8. Setelah mengajak pertukaran, benteng ke D1 tidak mau bergeser dari benteng ini sekaligus disusun. Dipukul oleh pion. Kuda ke-7 D6. Lagi-lagi di sini desakan memaksa dari putih diterima. Dipukul oleh kuda, benteng di sini ke F8. Karena ancamannya adalah F7. Kuda di sini kali pion. Menteri F5 cek. Dibalas dengan A2. Menteri di sini kali pion. Menteri kali pion. Kuda G6. Menteri ke-4. Perhatikan teman-teman. Di saat menteri E4 ini, tentu ancamannya adalah kuda yang di G6. Namun bagaimana jika dia menghindar raja terlebih dahulu ke H7, maka akan datang kuda ke D6 dengan tetap mengancamkan F7. H4 mengajak pertukaran, tetap akan diambil pion. Menteri kali menteri, seperti ini yang terjadi jika itu dimainkan oleh hitam. Kembali ke posisi partai di saat menteri di sini E4 teman-teman. Kuda di sini ke H4. Kuda D6 dengan tetap mengancam F7. Dan di sini gajah memukul pion F2. Dilanjutkan dengan langkah kuda di sini memukul F7.
Langkah partai di sini teman-teman, dari Bacrot Etini, dia belum sadar bahwa ada langkah mat. Dia tetap memaksakan memukul kuda dan berharap pion F3 bisa diambil oleh menteri. Langsung datang benteng D8, dan ini checkmate karena bukan menteri. Karena jika menteri masih bisa menghindar dia teman. Ternyata yang datang adalah benteng dan tidak bisa ditutup. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, dari pembukaan Italia, putih dipegang oleh Lemon Nelson dan hitam dipegang oleh Sultan Sugar di Queen Championship 2006. Dimulai dari E4, E5, gajah C4, kuda C6, dan di sini kuda F3. Gajah C5, perhatikan teman-teman, baru di langkah keempat dari putih membuang gajahnya ke pion F7, cek, diterima oleh hitam. Dipukul lagi di sini, pion sekaligus cek, diterima lagi oleh hitam. Datang D4 dan gajah bergeser ke D6. Dipukul kuda, gajah ke E7. Kenapa dia takut? Karena ada ancaman cek tentunya, yang mengharuskan gajah tersebut akan diambil oleh menteri. Rokade di sini dari putih. Satu perwira tentu sudah ketinggalan putih teman-teman. Namun di sini keunggulan dari putih hanya posisinya menjadi aktif dalam mengambil inisiatif. D6 dibalas, F4. Dilanjutkan dengan langkah G6, mencoba mencari celah di sini untuk mengamankan raja. Namun didorong E6, diberikan pion ini kepada gajah atau raja sekaligus cek. Pertanyaannya di sini, kalau dipukul bagaimana? Langkah partai di sini raja bergeser ke G7 teman-teman. Bagaimana kalau dipukul dengan gajah? Konsekuensi yang harus diterima akan datang F5 yang memaksa pertahanan terbongkar. Dipukul sekaligus mengancam gajah C4 dengan mengancam benteng, maka di sini akan datang benteng F4. D5, di sini menteri cek yang tidak bisa ditutup. F8 terbaik, maka di sini F6. Lagi-lagi di sini minta dipukul. Kalau dipukul dengan kuda atau gajah, maka di sini B3 terlebih dahulu, yang mengusir ancaman terhadap gajah terang hitam, sekaligus pengembangan gajah gelap dari putih. Menteri misalnya D6 dengan balik mengancam, maka di sini benteng F5 terlebih dahulu. G8 datang di sini cek. Kenapa di sini gajah tidak mau bergeser? Karena dia tahu bahwa akan datang ancaman benteng ini teman-teman. Dan ketika di sini raja ke F8 lagi, benteng F5 untuk mengunci pergerakan dari putih, sekaligus akan disusul dengan gajah gelap cek. Dan ini ancamannya adalah checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat E6. Langkah partai di sini dari hitam membalas raja G7. F5, kuda ke F6. Kuda C3. Dibalas dengan C6. Gajah G5, menteri B6 cek, dan mengancam pion B2. A1 raja, menteri C7 kembali. Tidak jadi dia mengambil pion. Dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion, gajah di sini kali kuda, dipukul oleh gajah. Lagi-lagi di sini dari putih langsung menukar kualitas teman-teman. Dipukul oleh raja, menteri cek D4 yang tidak bisa ditutup dan harus memasrahkan benteng yang di alapan. Bergeser dia ke 6, dipukul. Datang langkah dari putih dengan benteng ke B8 untuk membuka gajah terangnya dan benteng bisa terlindungi oleh menteri.
Namun datang di sini benteng F1 teman-teman. Menteri E7 untuk menjaga kemungkinan cek dan dibalas dengan H3 cek yang dipaksa untuk bergeser tentunya. Langkah partai di posisi ini teman-teman, dari hitam menyerah. Padahal ini sekilas, kalau bergeser ini aman tentunya, tapi tidak yang terjadi jika itu dilanjutkan teman-teman. Di sini satu langkah pilihan dari hitam hanya ke E5, dan jika itu dilanjutkan kenapa dia menyerah? Misalnya ke E5 maka datang, cek lagi ke H8, E6, dicek kembali ke H3, E5, menteri di sini G3. Jika dia tidak mau bergeser, maka akan datang E6 lagi, G4 cek, E5 lagi, di sini baru dipukul pion. Perhatikan, langkah ini memaksa harus ditukar dengan menteri, karena akan datang kemanapun di sini menteri. Misalnya di sini menteri mengajak peraduan, maka langkah berikutnya adalah cek, yang memaksa dia harus menukarkan menteri. Sekaligus di sini ada ancaman checkmate tentunya. Makanya di posisi menteri H3 dari hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang keempat nih teman-teman, biar tidak jenuh melihat papan putih terus, sekarang yang menang adalah hitam dari pembukaan yang sama, yaitu Italian Game atau pembukaan Italia varian Giacomo Pianisme. Putih dipegang oleh Andreas Poltanowski dan hitam dipegang oleh Joseph Henry Blackburn. Ini partai sangat seru teman-teman, di casual game pada tahun 1884. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, dan di sini kuda C6, gajah C4, gajah C5. Di posisi ini teman-teman, dari putih langsung membuang gajahnya dengan memukul pion F7 cek. Pertanyaannya, yang dia korban atau dibuang gajah ini pemain kacang-kacang kah, atau pemain baru belajar kah, atau seperti apa? Diterima oleh Joseph Henry Blackburn, saat itu adalah pemain yang cukup berkaliber di eranya Joseph Henry Blackburn teman-teman, layaknya Michael Tal. Dipukul cek dan datang di sini kuda menerima tawaran itu. Datang di sini menteri cek ke H5. Dia tidak mau mendorong pion ke D5, melainkan langsung cek. Yang mana di sini, kalaupun ditutup dengan kuda, maka gajah gelap dari hitam harus jatuh juga. Langkah di sini aneh daripada Blackburn mengantisipasi serangan ini teman-teman. Bisa dijadikan referensi untuk teman-teman ketika dikorbankan gajah. Blackburn menjawab dengan G6. Tentu di sini cukup aneh teman-teman, karena dengan dipukulnya kuda menjadi berantakan sebenarnya. Langkah partai di sini, putih membalas dengan menteri memukul kuda. Dan di sini teman-teman, ada dua perwira yang terancam. Gajah gelap yang di C5, juga benteng yang di H8. Namun Blackburn sengaja menciptakan langkah itu dengan mendorong pion D6. Tentu di sini, karena di sini jelas bahwa dari hitam belum ada serangan yang pasti, maka diterima tawaran benteng yang di H8 oleh putih. Menteri K4 langsung ancaman cek. Di posisi ini teman-teman, jika dari putih membalas D4, langkah partai di sini putih rokade teman-teman. Bagaimana kalau D4 di posisi ini akan datang kuda F6 yang tujuannya untuk menjebak menteri. Menteri di sini tidak bisa bergerak. Kalau di sini dipukul, maka datang cek. E3,
datang di sini dengan mengancam benteng. Dan ketika di sini langkah ini dimainkan oleh putih, maka akan datang gajah sekaligus mengancam menteri. Ketika diterima lagi, maka cek. D2, di sini checkmate. Luar biasa langkah jebakannya nih teman-teman. Namun di partai kembali ke posisi di saat menteri hampat. Jawaban dari putih adalah rokade teman-teman. Kuda ke F6 dibalas dengan C3. Kuda G4 dengan ancaman checkmate. Dibalas dengan H3. Tentu sekilas di sini selamat teman. Namun tetap dipaksa oleh Black Bull dengan gajah di sini. Cek memukul pion F2. H1 raja. Gajah ke F5 dengan mengancam menteri tentunya. Masalahnya di sini teman-teman. Menteri putih masih tertarik dengan benteng. Karena kenapa dia tertarik? Tidak ada tempat aman untuk menteri putih. Dia memang dipaksa untuk mengambil benteng A8. Akhirnya dijalankan dengan memukul benteng. Menteri cek di sini kombinasi yang sangat indah dari Joseph Henry Blackburn teman-teman. Tidak bisa ditutup. Hanya bisa dimakan dengan pion. Dan langsung datang gajah kali pion. Sekaligus checkmate teman-teman. Luar biasa dari kombinasi Joseph Henry Blackburn yang sangat viral di eranya teman-teman. Dengan pengorbanan yang indah cara mematikannya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang kelima nih teman-teman. Putih dipegang oleh Magnus Carlsen. Hitam dipegang oleh Tobias Kalbu di Norwegian Championship 1999. Dimulai dari E4, E5. Kuda F3, kuda C6, gajah C4. Gajah C5, kuda C3, dan kuda ke F6. Dibalas dengan rokade oleh putih. D6, D3, gajah ke G4 langsung memimpin kuda. H3, gajah ke H5, A3. Rokade dari hitam. Dibalas dengan B4. Gajah D4, langsung gajah ke B2. Dilanjutkan dengan gajah ke B6. Kuda D5. Mengajak pertukaran, diterima. Dipukul oleh pion D4. Kuda yang minta pertukaran dengan gajah. Kalau tidak, menjadi rusak posisi dari Carlsen teman-teman. Di posisi ini Carlsen masih menolak tawaran itu dengan mendorong G4. Maksud dari Carlsen tentu menghindari ancaman pertukaran yang mengharuskan lajur beli terbuka. Dipukul cek, dipukul oleh menteri, gajah G6, benteng ke D1, dan dibalas dengan menteri G5, menteri G3, F5. Serangan yang tidak dihitung oleh Carlsen dengan dorongan pion sederhana ini teman-teman menjadi berantakan posisi Carlsen. Di posisi ini sebenarnya terbaik untuk Carlsen atau untuk buah putih adalah raja G2. Ketika dipaksa diadu, maka di sini cukup menteri H2. Namun posisi ini memang sedikit bertahan, tidak ada serangan. Kalaupun di sini ke H5, maka akan datang F3. Intinya dari hitam tidak bisa tembus serangannya. Kembali ke posisi di saat F5 di sini. Dari Carlsen menjawab hampat teman-teman. Tentu dia tidak mau atau tidak senang orangnya ketika ditekan. Dia balik menekan. Maka di sini dari hitam langsung memukul pion tersebut, mengajak pertukaran, diterima, dipukul oleh pion, benteng ke D2 dengan menjaga 2 kali pion F2 ini. Benteng F3 langsung, raja G2, dan di sini benteng ke F8. Dilanjutkan dengan D4.
Langkah blunder yang kedua kalinya dari Carlsen. Langsung datang gajah ke-4. Yang awalnya gajah terang dari putih tidak bisa karena terblok oleh pion. Setelah pion didorong, maka langsung menempati posisi bagus. Ketika di posisi ini teman-teman, dari putih sudah masuk ke fase serba salah. Langkah partai di sini pion kali pion teman-teman. Jika di sini raja menghindar karena terpit ke G1 terlebih dahulu, maka datang H3 dengan ancaman checkmate. F3 di sini pion kali pion. Ketika di sini raja mencoba kabur, maka akan datang langkah dengan gajah dibuang, ditukar dengan pion. Ketika di sini dipukul, maka benteng cek. Lari, benteng hilang sekaligus dua gajah ini harus hilang. Kembali ke posisi di saat gajah di sini. Ke-4, langkah partai di sini dari Carlsen. Menjawab dengan pion kali pion. Benteng cek. Dengan dibukanya gajah, secara otomatis cek. F3 dibalas, tetap dipukul dengan cek. Dipukul oleh benteng, datang benteng kali benteng. Gajah ke-2 dengan maksud mengancam. Dan di sini benteng ke G3 cek. Masih dilanjutkan oleh Carlsen teman-teman. Belum mau dia menyerah di posisi ini dengan raja F1. Langsung di closing dengan Tobias, langkah checkmate benteng H1. Luar biasa, Carlsen kena kombi teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir nih teman-teman, dari pembukaan Italia, putih dipegang oleh Alphonse Lasker dan hitam dipegang oleh Edward Lasker teman-teman. Kebetulan namanya sama Lasker dengan juara dunia Emanuel Lasker teman-teman. Namun di sini bukan garis keturunan dari sang juara dunia tersebut. Pada tahun 1909 dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan di sini kuda C6, gajah C4, kuda F6 dan dibalas dengan D3. Gajah C5, gajah G5, D6. H3, gajah K6, gajah ke B5 dan A6. Langsung dipukul kuda ini sekaligus cek. Dipukul oleh pion, D4, mengajak pertukaran diterima. Dipukul oleh kuda. Diterima lagi dengan gajah. Dipukul oleh menteri, C5. Intinya di sini dari hitam tidak mau didesak teman-teman. Dibalas dengan langkah menteri C3. Masih dengan target kuda F6 tentunya. Di posisi ini teman-teman, dari hitam dengan langkah atraksi yang di luar dugaan, yaitu kuda memukul pion E4. Sekarang secara pertukaran tentu di sini harus sama-sama kehilangan menteri karena sama-sama terancam. Langkah partai di sini teman-teman, menteri memukul pion G7. Bagaimana jika di sini gajah kali menteri? Apa yang terjadi? Akan datang di sini kuda kali menteri juga. Gajah kali pion untuk menghindari kerugian. Maka datang kuda di sini kali kuda. Dan jika di sini dipukul oleh benteng, maka datang raja D7. Menjadi lebih unggul posisi hitam teman-teman. Kalaupun di sini gajah K5, maka di sini dipukul terlebih dahulu pion. Sekaligus mengancam benteng. A1 benteng cek yang tidak bisa ditutup. Menjadi posisi unggul dari hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda di sini kali pion sekaligus sama-sama terancam menteri. Langkah partai di sini dari putih dengan membalas menteri kali pion G7 sekaligus mengancam benteng. Menteri di sini memukul gajah yang di G5 dengan mengajak pertukaran. Namun di sini dari putih malah tertarik dengan benteng yang di halapan teman-teman. Sekaligus cek karena berpikir bahwa ada benteng lagi yang di A8 yang akan dimakan. Bergeser ke D7 dan di sini betul-betul
menteri memukul benteng. 2 perwira kerugian dari hitam, teman-teman. Dibalas dengan menteri cek C1, E2 Raja. Sudah mulai keteter, teman. Hitungan langkah yang sangat akurat dari hitam semenjak dari pertukaran menteri tadi adalah 9 langkah, dan itu ternyata mat, teman. Setelah Raja bergeser ke E2, langkah partai di sini dari hitam tidak mempedulikan dengan benteng yang di H1. Dia memukul pion sekaligus cek. E3, menteri di sini kali pion, lagi-lagi cek, yang memaksa raja bergeser atau memukul kuda. Kalau dia memukul kuda, maka khawatir tentunya harus kehilangan menteri dengan akan dicek memukul pion yang di I2. Langkah partai di sini, raja ke D3, teman-teman. Datang lagi cek C4 yang memaksa dia harus memukul kuda. Akhirnya kuda itu dipukul. Namun dari hitam sudah tidak tertarik lagi dengan menteri ataupun benteng, teman-teman. Datang gajah F5 cek yang memaksa lagi-lagi putih harus bergeser ke D5 satu-satunya, dan itu tidak ada pilihan, teman-teman. Setelah bergeser ke D5, datang langkah checkmate. Sangat indah closing checkmate dari hitam itu, teman-teman. Dan memang langkah paksa semuanya yang mengharuskan dia checkmate di petak D5 ini. Semoga bermanfaat untuk insan catur dunia, khususnya Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.